Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Syaputra dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Saintek, Universitas UIN Raden Fatah, Palembang. Jadi kali ini saya akan membuat sebuah proyek pemrograman sederhana dengan tema sistem antrian pelayanan bank. Proyek pemrograman sederhana ini dibuat guna untuk melaksanakan UAS, algoritma dan struktur data dari Ibu Gusmelia Testiana MKOM. Nah, sebelum pembuatan proyek program sederhana tadi, sini saya ada konsep awal penerapan aplikasi. Jadi, konsep awal penerapan aplikasinya nanti ada menu aplikasinya. Saya memakai aplikasi atau program, menyebutnya program atau aplikasi. Jadi yang pertama itu konsep awalnya itu dia ada menu tampilan, di mana menampilkan menu dan opsi yang dapat dipilih oleh pengguna nantinya. Opsinya sendiri ada 5. Yang pertama tambah pelanggan, tambah nasabah gantian. Yang kedua tambah nasabah proses nasabah. Yang keempat melihat daftar nasabah yang menunggu. Yang kelima melihat daftar pelanggan yang telah dilayani. Yang keempat tadi, yang kelima adalah keluar dari program atau aplikasinya nanti. Yang konsep awal untuk kedua menambah pelanggan ke antrian ini mengambil input dari pengguna. Jadi sistem dari aplikasi atau programnya nanti program input dari program itu sendiri. Jadi nanti admin atau pengguna bisa menginput nama dan menambahkannya ke dalam antrian. Yang ketiga, memproses pelanggan berikutnya. Mengeluarkan pelanggan dari antrian atau queue dan menambahkannya ke daftar pelanggan yang telah dilayani. Mengeluarkan pelanggan dari antrian dan menambahkannya ke dalam daftar pelanggan yang telah dilayani. Yang keempat, ada melihat daftar pelanggan yang menunggu, di mana menampilkan daftar pelanggan yang saat ini sedang menunggu dalam antrian. Yang kelima, melihat daftar pelanggan yang telah dilayani, di mana menampilkan daftar pelanggan yang telah dilayani oleh teller. Loop utamanya nanti akan mengambil input dari pengguna sesuai dari fungsi yang telah dijalankan. Di sini saya akan langsung membuatnya. Oke. Yang pertama-tama akan saya lakukan adalah mendefinisikan kelas. Kelas bangkil sistem. Jadi pakai fungsi QA sistemnya. Kedua kita inisialisasi untuk kelasnya ini. Def init save and yang pertama ada kelas QA-nya atau antriannya, kelas antriannya. Oke. Selanjutnya ada kelas nasabah yang telah dilayani. Nasabah terlayani. Save nasabah terlayani. Terlayani. Oke. Selanjutnya display menu. Kita membuat display menu yang
ada pada konsep awal ini, pada konsep awal, tampilan opsi yang dapat dipilih oleh pengguna. Jadi, display menu, kita tulis saja di sini mode, display menu, display menu, menu, save, save, print, kita buat pemisah dulu mungkin ya. Kita buat pemisah dulu. Jadi di sini mana pemisah ya? Sini kita pakai N, sistem antrian bank, sistem antrian bank. Oke. Kedua, print. Di sini sudah mulai menginput. Sini sudah mulai menginput. Ini opsinya ya. Opsinya itu tambah tambah nasabah ke antrian. Nasabah ke antrian. Oke, OTC keluar, keluar. Oke, karena ini menunya ada 5, jadi kita copy jadi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tinggal diubah. Yang kedua itu proses ya. Yang kedua proses nasabah, proses nasabah berikutnya. Yang ketiga itu melihat daftar nasabah, lihat nasabah di dalam antrian. Yang keempat ini oke, lihat yang keempat. Waduh, lupa. Yang keempat, lihat daftar pelanggan yang menunggu. Melihat daftar pelanggan yang telah dilayani. Oke. Lihat daftar nasabah yang di yang telah dilayani. Nah, yang ini kelima, di mana ini keluar dari program ya. Opsi kelima itu keluar dari program. Keluar dari program atau aplikasi bisa juga. Terus modul lagi, kita definisikan setelah display menu menambah pelanggan ke dalam antrian. Jadi di sini dev tambah nasabah. Kita mau nambah nasabah, jadi kita tulis saja dev tambah nasabah. Sabah. Save. Home. Oke, dev tambah nasabah. Nama nasabahnya. Nama nasabah. Nasabahnya ke input.
Nasabahnya input, masukkan nama nasabah. Oke, enter. Save. Kita panggil eh, kelasnya, definisi kelasnya tadi, save query dot append. Untuk menambahkannya kita pakai append, append nama nama nasabah dan nama nasabah. Terus kita print. Kalau sudah ditambahkan, kita print di sini. Kita kasih F untuk supaya banyak ya. Nasabah. Sorry, salah. F-nya sebelum sini. Nasabah. Kita masukkan nama nasabah tadi. Telah ditambahkan ke antrian. Oke, sini untuk penambahan nasabahnya, modul penambahan nasabahnya telah selesai. Di sini kita input nama nasabah itu diinput, terus kita panggil untuk menambahkan nama nasabah itu. Kalau sudah diinput kita tambahkan dan kita print atau kita tampilkan nasabah dengan nama nasabah tadi yang sudah diinput terus ditambahkan ke antrian. Oke. Terus supaya lebih mudah, ini shift P bawah, Alt shift, T shift, butuh tambah nasabah untuk berapa ya? 1, 2, 3, 4. 4 kah? 1, 2, 3, 4. Ya, dibutuhkan 4 modul di sini. Supaya kelihatan bedanya. Kasih sini. Oke, di sini tambah nasabah. Ini bukan tambah nasabah. Kita yang kedua, def proses nasabah selanjutnya. Proses nasabah selanjutnya. Ya, di sini proses nasabah selanjutnya, proses pelanggan berikutnya, kan pelanggan dari antrian dan menambahkan daftar pelanggan yang telah dilayani. Konsep awalnya, ini berarti ini pakai if, sini pakai if, jika antriannya kosong, kita print tidak ada nasabah dalam antrian. Oke. Yang kedua, else. Yang jika yang lainnya, kita
nasabah, nasabah, save, oke. Jadi kalau stack itu pakai fungsi out, di sini di query kita pakai fungsi pop untuk mengeluarkan variabel atau string yang sudah di input. Nasabah, save, query, pop. Kita kalau kita pop itu dimulai dari nol. Jadi selanjutnya kita save nasabah terlayani. Kita panggil kelas kedua, save nasabah terlayani dot append pen nasabah print. Kalau sudah di sini sudah di append nasabah yang tadi sudah di input. Di sini kita print nasabah, panggil lagi top sorry top panggil nasabah sedang dilayani. Oke, di sini sedang dilayani. Berikutnya ada nasabah, berikutnya daftar nasabah yang sedang menunggu. Jadi di sini save nasabah yang menunggu. Kita definisikan nasabah yang menunggu. Nasabah yang menunggu. Menunggu save nama nasabah. Oh, kalau nasabah yang ditunggu proses tidak ada yang melihat. Oke, berarti lumayan sama di sini. If not save, sini kita C, sini kita hapus, V. Di sini if not save gue, oh, oh, sabar yang menunggu. Tidak ada nasabah yang menunggu. Oke, di sini diganti. Tidak ada nasabah yang sedang menunggu. Else-nya kita buat lagi. Else-nya print jika antrian itu kosong, tidak ada nasabah yang sedang menunggu. Kalau ada atau hal lainnya, kita print and daftar nasabah yang sedang menunggu. Nasabah yang sedang menunggu. Terus
Nasabah yang sedang menunggu. Sini for index nasabah. Oh, indeks nasabah. Jadi indeks nasabahnya diperlihatkan ya. Oh, indeks nasabah. Hmm, perluin. Oke, perluin di mana kita enumerate. Enumerate. Fungsi enumerate-nya ini sendiri untuk menomor atau penomoran pada eh, objek atau variabel seperti stack atau query ini. Jadi antrian itu yang ditambahkan pertama akan jadi nomor satu, kedua, nomor dua, dan seterusnya. Enumerate, save, dot enumerate, save, start. Jadi kita mulai dari perhitungannya itu mulai dari satu. Jadi start satu. Print insert nasabah. Print. Kita print index. Terus kita print juga nasabahnya. Nasabah antrian nasabahnya. Kedua, yang keempat, melihat daftar pelanggan yang telah dilayani. Jadi ini berguna untuk pembukuan seberapa sering nasabah itu datang ke bank. Devnya nasabah hmm, nasabah yang nasabah sudah terlayani. Terlayani. Save. Nasabah sudah terlayani. Ini sama dengan yang ini. Ctrl C, Ctrl V di sini. If not, save query. Nasabah tambah nasabah sudah terlayani. Sini if not, save query. Nasabah sudah terlayani. Not save. Nasabah terlayani. Kita panggil kelas ini. Save. Nasabah terlayani. If jadi kalau nasabah tidak ada nasabah di dalam antrian, nasabah terlayaninya tidak ada nasabah, belum ada, belum. Kalau tidak ada, kayaknya enggak. Belum ada nasabah yang terlayani. Belum ada nasabah yang terlayani. Else-nya kita buat N, daftar nasabah yang telah dilayani. Transfer index nasabah in enumerate self nasabah
terlayani. Tuh kan ya. If for index nasabah in enumerate nambah terlayani start darinya 1, jadi pemeran itu start dari 1, print f index nasabah. Oke, udah selesai kelima ini, jadi tinggal keenam. Huruf utamanya mengambil input dari pengguna untuk memilih opsi dari menu dan menjalankan fungsi yang sesuai. Di sini berarti kita buat def main save, jangan lupa titik 2 atau titik koma, while true true to save display. Save display menunya kita panggil lagi di sini. Oke, save display menunya choice 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 input, pilih opsi 1 sampai 5. Ini string, jadi save display menu dipanggil, pilih opsi 1 sampai 5 yang pertama. While if choice jika yang dipilihnya itu 1, maka yang pilihnya 1, maka kita panggil save, kita panggil tambah nasabah. Kita panggil yang pertama, opsi pertama tambah nasabah. Yang kedua, elif. Oke. Elif choice 2. Choice sama dengan 2. Kalau dia pilihnya 2, maka yang akan dipilih adalah opsi untuk memproses nasabah selanjutnya. Save nasabah, proses nasabah selanjutnya. 3, elif choice. Jika pilihannya 3, maka kita panggil pilihan 3, save nasabah yang sedang menunggu. Save nasabah yang sedang menunggu. Pilihan keempat, elif choice ke pilihannya keempat, maka kita panggil save nasabah yang sudah terlayani. Nasabah sudah terlayani. Nasabah sudah terlayani. Oke. Hmm,
Terus yang kelima, Elif, choice, kalau dia pilih 5, maka kita panggil. Oh, kalau keluar aplikasi, kita print keluar dari program. Ya, cara menghentikan programnya kita bisa kasih break di sini. Break. Sini enter. Else. Kita kasih else kalau seandainya dia tidak memilih 1 sampai 5 atau memasukkan huruf atau angka yang salah, maka kita kasih print ke membaca. Dia yang bacanya adalah opsi tidak valid. Silahkan coba lagi. Oke. Di sini ada kelas. Oh, tinggal terakhir berarti. If name if name main kita panggil bank query system bank query system bank query system kita mainkan. Yang kedua, terus bank query system dot main. Oke, itu yang salah. X nasabah ini to start text error affected. Line 33. Oke, jadi inilah programnya. Yang pertama itu kelasnya, kita tentukan kelas, bank query sistemnya. Kedua, inisialisasi kelasnya, untuk query sama nasabah yang telah terlayani. Yang kedua, kita bikin display menu. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk opsi nomor pertama, kita itu nambah nasabah. Jadi pakai sistem input dan query. Karena query ini yang pertama kali masuk, itu yang pertama kali diproses. Bedanya sama start, yang pertama kali masuk, yang pertama kali diproses itu yang terakhir. Jadi stacking tumpukan ya. Sama seperti analoginya sama seperti info kardus. Kalau kardus itu ditumpuk 1 sampai 5,
yang diambil pertama kali supaya tidak berat ya 5, kardus nomor 5 yang terakhir ditumpuk atau 5 sampai 3. Jadi sini pakai query. Sini kita append, print nasabah, nama nasabah yang sudah diinput tadi, di print, telah ditambahkan ke antrian. Kedua, def proses nasabah selanjutnya. Proses nasabah selanjutnya, ini pakai save query. Jika tidak ada nasabah dalam antrian, tidak ada variabel dalam antrian itu, maka print tidak ada nasabah dalam antrian. Kalau ada atau kasus lainnya, nasabah kita pop, kalau query dipakai pop dari 0. Dari 0. Jadi, misalnya antrian itu mulai dari 0, 0, 1, 2, 3, sampai seterusnya. Jadi, save nasabahnya kita append nasabah, print nasabah, nasabah yang tadi sudah di append, sedang dilayani. Nasabah yang menunggu, jika tidak ada di dalam antrian nasabah yang menunggu, tidak ada nasabah yang menunggu. Jika ada atau kasus lainnya, maka dibuatin daftar nasabah yang sedang menunggu. For index, nasabah itu indeksnya diperlihatkan. Ini enumerate untuk menomor atau menomor urutkan antrian yang sudah dibuat. Jadi start dari 1. Antrian variable 0 itu dikasih nomor 1, 1 itu dikasih 2, 2 itu dikasih 3, dan seterusnya. Print indeks nasabah. Indeksnya itu nomor nasabah, numerate, terus nasabah itu namanya. Keempat, nasabah sudah terlayani. Jika tidak ada nasabah yang berada pada antrian sudah terlayani, maka print nasabah, belum ada nasabah yang telah dilayani. Kalau ada atau kasus yang lainnya, maka dibuat daftar nasabah yang telah dilayani dengan indeks nasabah di enumerate atau di nomor urutkan sudah terlayani dari start penomoran urutnya itu dari 1. Langsung di print juga. Untuk loopingnya, supaya dia bisa memilih opsinya nanti, kita pakai def main save while true save display menu. Save display menu ini menampilkan display menunya tadi di sini. Sistem antrian bank 1, 2, sampai 5. Oke. Jika dia memilih 1, itu kita panggil kelas itu tambah nasabah. Kelas pertama tambah nasabah. Jika nomor 2, proses nasabah selanjutnya. Def yang kedua, def yang ketiga, nasabah yang sedang menunggu jika dia memilih proses ketiga, dan seterusnya. Untuk nomor 5 sendiri, itu keluar dari program supaya programnya selesai. Jadi kita pakai break. Elif break di sini. Else, jika ada yang lain atau dia memasukkan nomor selain dari 1 sampai 5 ini, atau dia memasukkan karakter seperti huruf atau angka yang bercampuran, maka outputnya nanti adalah opsi tidak valid. Silakan coba lagi. Di sini kita panggil semuanya yang tadi dan kita jalankan menggunakan name main. Bank query system, kita panggil bank query system kelasnya tadi. Kedua, bank query system kita main. Jadi di sini kalau kita melihat outputnya, decision kita pindahkan dulu ke kanan, kita jalankan. Sini ada opsi selnya kita menambahkan nasabah. Nomor 1, sebut saja nasabahnya Asep. Nah, nasabah Asep di sini telah ditambahkan ke antrian. Oke, tambahkan satu lagi.
Sebut saja Ujang. Tambahkan satu lagi, sebut saja Firman. Tambahkan satu lagi, sebut saja Herman. Nah, di sini kalau kita ingin melihat daftar nasabah yang sudah ditambahkan dan sedang menunggu saat ini, kita bisa pilih opsi 3. Nah, jadi di print sudah daftar nasabah yang menunggu itu ada Asep, Ujang, Firman, dan Herman. Sama seperti yang kita inputkan tadi. Nah, jika tellernya sudah siap untuk memanggil atau memproses nasabah-nasabah ini, kita bisa pakai nomor 2 atau pakai query pop. Maka nasabah yang pertama, nah, nasabah Asep sedang dilayani. Dia melayaninya yang pertama masuk, itu yang pertama dilayani. Nasabah Asep. Itu juga seterusnya. Nah, untuk yang ketiga, untuk yang keempat, kalau ada nasabah yang telah dilayani, kita bisa lihat nomor 4 untuk melihat apakah ada nasabah yang dilayani. Nah, nasabah yang telah dilayani sudah kita masukkan tadi. Di sini nasabah Asep sedang dilayani. Daftar nasabah yang telah dilayani adalah Asep. Kemudian, karena Asep tadi sudah keluar, sudah di-pop, maka kalau kita lihat daftar nasabah yang sedang menunggu lagi, sekarang Asepnya menghilang. Jadi Asepnya sudah dilayani, maka yang sedang menunggu sekarang masih Ujang, Firman, dan Herman. Untuk keluar dari program ini, kita boleh tik 5. Ya, sebelum keluar dari program, kita boleh, jika opsinya salah, tulis di sini 6. Opsi tidak valid, silahkan coba lagi. Ini salah masukkan nomor atau masukkan nama orang, salah. Jadi, walaupun salah misalnya di sini pilih opsi, ditulisnya nama orang, dia tidak akan masuk ke antrian karena memang tidak di-append kalau di sini. Jadi untuk kalau dia pilih 1 sampai 5 tadi sudah di opsi. Nah, sekarang kita pilih 5 untuk keluar dari aplikasinya. Di break keluar dari program. Ini fungsi break ini keluar dari program. Segitu saja untuk tugas UASnya. Terima kasih pada Bu Gusmelia Testiana yang sudah mengajar kami di semester 2 ini tentang algoritma dan struktur data. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.